Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu. Kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia licik itu. Dasar makhluk Kurang ajar!
Prabu mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian untuk tidak mengganggu kaum manusia keturunan Aji Syaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Aji Syaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis dicaplok manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Aji Syaka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Aji Syaka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa. Punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Bekal, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Bekal. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Kiki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi... Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan
lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Boalem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang. Rakyat Aji Syaka entah dari mana asalnya. Ada apa Ton ini? Melihatnya kok sampai begitu? Jangan-jangan si Bongo ini masih keturunan mereka, Kakang. Lihat saja bentuk perutnya, bibirnya, mirip sekali mereka, Kakang. Bisa jadi. Mungkin nenek moyangnya dulu kala pernah menculik seorang gadis pengikut Aji Syaka. Lalu dikawin. Nah, lalu lahirlah makhluk campuran yang menurunkan keturunan sampai kepada si Bongo ini. Sampean kalau bisa ngawur. Tapi apa? Tapi jangan-jangan ada benernya, Tuan. Buktinya, waktu saya masuk ke gua, mereka seperti tidak mau menyerang saya. Waktu saya sembunyi, mereka itu tahu, tapi tidak mau menyerang. Seperti melihat keponakannya sendiri, gitu. Jadi saya ini gimana, Tuan? Tenang, Oh. Yang penting kan hidup. Kok begitu? Lah iya, biar kamu jadi wong agung sekalipun, kalau mati kan berhenti jadi manusia, Ngoh. Pangkatmu turun jadi mayit. Kalau dikubur, dimakan cacing. Kalau dibakar, jadi abu. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Aji Saka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku.
Wah, kejam. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewa Tek Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Bulu kuduku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Sama Batik Madrim dan Angling Dharma, aku akan tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh.
Kita duduki negeri ini, Tuan. Boleh. Sangat boleh. Karena negeri ini adalah milik bangsa kalian yang telah mereka rebut. Akan kutenung mereka ke dalam negeri maya. Seperti yang kalian alami selama berabad-abad. Tuan bisa melakukannya? Bisa. Bisa. Dulu Prabu Angling Dharma pernah dikutuk putriku menjadi burung belibis. Dan ilmu putriku masih jauh dari apa yang aku miliki. Ayo. Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak menuntut balas kematian 3 putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapak dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana. Ya. Gusti Patih, mereka sudah pergi ke arah hutan. Betul-betul menakutkan, Gusti. Suami hamba dibunuh, juga anak hamba, Gusti. Jangan-jangan mereka itu siluman yang mau menghancurkan negeri kita, Gusti. Tenang, tenang, tenang. Kalian semua harap tenang dan jangan panik, ya. Nyawa kami terancam, Gusti. Iya, betul, Gusti. Sebab kalau kalian semua panik, maka akan sangat sulit untuk menanggulangi gangguan mereka. Ya? Saya akan memberikan kalian mantra untuk melindungi kalian dan seluruh kota raja. Ya? Sekarang kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Iya, 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 iya. Sekarang kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Terima kasih. Iya. Ayo. Silakan. Mereka yang berwajah serigala sesumbar untuk menuntut balas kematian 3 putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga kota raja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku.
tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim, untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Bongo, kamu mau ditinggal? Ayo cepat. Tinggalkan saja. Sebentar toh. Sudah 4 hari tidak nyentuh air. Ya. Hei, Bongo. Kalau ada orang mandi di sungai, lalu inginnya berendam terus, itu pertanda sungai ini ada apa-apanya. Nakuti saya. Bongo ditakut-takuti. Apa? Aduh, nggak takut. Ya. Aduh, mandi yuk. Itu buaya Ngo. Ayo Ngo, cepat naik. Buaya. Sini cepat, itu buaya. Aduh, buaya. Aduh, tolong, ada buaya. Kita akan membuat kekacauan lagi. Akan tetapi, aku pikir-pikir, sasaran kita lebih baik langsung ke dalam kawasan Kedaton. Satu orang, satu korban. Sesudah itu, cepat kembali ke tempat ini lewat sungai, supaya jejak kita hilang. Kami memang bisa menghilang. Kalian punya Aji Halimun. Semua bangsa kami bisa menghilang. Kalau berniat menghilang, kami bisa menghilang lewat bayangan apapun. Dari cahaya matahari ataupun rembulan. Tuhan tidak percaya pada omonganku? Tuhan sudah percaya kemampuan kami? Ya, sangat percaya. Kalau kami mau menghilang, maka kami bisa hilang. Tapi satu yang harus Tuhan camkan, bangsa kami tidak pernah bohong. Beda dengan manusia dan mungkin bangsa siluman seperti Tuhan. Bangsa kami memang pemuja kebohongan. Siapa yang mampu berbohong,
lebih bohong dari yang lain, maka dia akan diangkat sebagai raja kami. Tuan juga akan membohongi kami? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban itu pun masuk dalam kebohongan Tuan. Sama saja dengan kebiasaan kalian yang tidak bisa berbohong. Maka aku pun tidak bisa kalau tidak berbohong. Lolongan itu berasal dari sana, Gusti. Ya, tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu. Dari arah Balawitana. Cukup. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Ada apa? Ketiwasan, Gusti. Makhluk-makhluk raksasa dan yang seorang berwajah serigala tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Semuanya habis, Gusti. Lari kemana mereka? Menghilang, Gusti Patih.
Mereka hilang di bawah pohon itu. Celaka. Ini bukan ilmu Halimun biasa. Kakang Madrim pasti akan sulit untuk menemukan mereka. Benar-benar kerjasama yang sempurna, saudaraku. Tuan sudah menganggap kami saudara. Oh, tentu. Setiap yang melakukan kerjasama itu bersaudara. Kata-kata Tuan pasti juga merupakan suatu kebohongan, bukan? Kalau yang ini tidak. Terus terang, aku hanya meniru kebiasaan manusia. Ini yang namanya basa-basi. Aneh. Kenapa mereka bisa menghilang, Gusti Prabu? Kalau mereka menggunakan aji Halimun, biasanya saya masih mampu melihat jejak mereka. Sebab pada dasarnya alam gaib itu hampir sama dengan alam kita. Bedanya alam itu dihuni oleh para lelembut. Apa ada ilmu Halimun yang tidak bersembunyi di alam lelembut, Gusti? Saya pernah mendengar. Mungkin itu yang disebut alam maya. Semacam alam hayal yang hampa. Gung liwang liwung. Tapi ilmu itu sudah sirna ribuan tahun yang lalu. Kakang, maaf Gusti Prabu, saya tidak bisa menemukan mereka. Bahkan saya sempat menanyakan kepada Raja Gandarwa, penguasa alam halus di alas wingit. Dan dia mengatakan tidak ada makhluk lain yang bersembunyi di alam mereka. Sebenarnya, apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Hampir setiap hari ada yang kecurian kerbau, Nak. Sudah 4 ekor yang hilang. Apa tidak ada ronda, Mbok? Ada, tapi sayang malingnya belum tertangkap. Malahan 2 orang tukang ronda pun juga ikut hilang.
Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Bu. Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya toh. Ini tidak ada. Dan di sekitar hutan desa ini sepertinya tidak ada macan. Orang-orang yang mencari kayu bakar belum pernah ada yang melihatnya. Apa sudah dilaporkan ke Kota Raja? Desa ini termasuk kawasan Malapati kan, Bu? Betul. Tapi kabarnya di Kota Raja sendiri sedang ada huru-hara. Sama, Mbok. Ngoh, ada orang bicara penting kok ganggu? Laper. Sudah, Galuh. Oh ya, Mbok. Beritanya ada huru-hara apa, Mbok? Penduduk Kota Raja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Kita akan menjadi sepasang pendekar. Kalau ternyata Kakang berangkat sendirian. Loh, saya kan hanya melakukan pengintaian. Pokoknya aku harus ikut. Loh, kali ini saja. Galuh, aku minta pengertian kamu. Kalau kita pergi berdua, lalu ternyata musuh kita Sakti Mandraguna, aku takut kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau benar ternyata pencurinya para Kaladama. Kita bisa mati sia-sia. Apalagi kalau pencuri itu Kaladama. Loh, kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu? Kakang selamat atau tidak? Begini. Kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongoh ke Malopati. Ya? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Ya, suasana begini ya aman-aman Rasul. saja. Beritahu teman-teman, itu dia malingnya. Ayo kita kejar. Itu dia malingnya. Ayo Kang, ayo.
Guru, bangunlah. Agaknya Kaladama, pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Saya harus segera memberitahu Gusti Prabu Angling Dharma. Beliau sudah tahu. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi? Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. Satu lagi ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke Padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik, Guru. Tergeletak di dekat ronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Iya. Loh, tolong ambilkan baso. Iya, iya. Cepat. Iya. Kenapa, Nini? Saya kan sudah melarang tidak usah ikut-ikutan. Pemaling kerbau itu bukan orang biasa, tapi bangsa lembut. Mbok, tolong buatkan rebusan daun sirih, Mbok. Iya, iya. Kamu yang membawa saya kemari, loh.
Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malapati, Ruh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar Kakang. Saya yakin para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga, siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakang. Besok kita berangkat. Kurang ajar, matamu tuh di mana? Kamu yang nabrak. Ini dia. Ini apa tadi? Sudah. Benar-benar berubah, Kakang. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya. Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Kalau dia manusia, maka dia akan hancur menjadi debu. Kalau dia lelembut, dia akan musnah menjadi udara. Dan kalau siluman, maka dia akan kembali ke asalnya. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Om Dewa Ganapati Yanama Swaha. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Kita bisa cobakan. Tapi sebenarnya kalau saja aku bisa menembus alam maya yang mereka masuki, aku akan mampu mengalahkan para denawa yang kalian sebut sebagai Kaladama. Guru membisikkan itu waktu saya pingsan terkena hantaman kapak tanduk Kaladama itu, Gusti Prabu. Kalau diperbolehkan, saya dan Kakang Seliwa ingin ikut membantu. Apakah kamu perlu ikut, Lu? Karena keadaannya tidak segawat seperti yang telah diceritakan orang. Sedangkan di negeri ini masih banyak orang-orang yang sakti. Seperti Kandapati, Batik Madrim, dan juga para tumenggungku. Saya tidak boleh ikut, karena saya perempuan, Gusti Prabu. Bukan begitu. Banyak pendekar wanita yang sakti. Ibumu Sakti Mandraguna, Nyi Durgandini, dan juga Nyai Nila Saroya. Mereka wanita-wanita sakti. Tapi aku cuma cemas kalau keikut sertaanmu akan menyinggung hati para temenggungku. Pokoknya, kalau Kakang Seliwa ikut, saya juga harus ikut. Kenapa harus begitu, Galuh? Kami sudah bersumpah, Gusti Prabu, untuk menjadi sepasang pendekar. Mana mungkin sepasang pendekar, tapi yang satunya tidak boleh ikut beraga. Betul begitu, Seliwa? Iya. Maaf, Gusti Prabu. Niat kami memang begitu.
dia sedang mendekat kemari. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti. Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf, Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana.
Baiklah. Dari kejadian tadi, saya semakin yakin bahwa makhluk raksasa itu hanya diperalat oleh siluman serigala. Ilmu kesaktiannya sangat berbeda. Ternyata siluman serigala itu tidak mampu menghilang, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi. Dengan merubah dirinya menjadi cahaya merah. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwa. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Tapi, gurunya yang mana? Oh ya lo. Kemana Suliwa? Kenapa tidak langsung kemari? Mungkin masih di geria tamu, Gusti Prabu. Katanya ada sesuatu yang mau diambil. Ya, anak itu betul-betul calon pendekar sejati. Selain masih muda, ilmunya juga sangat tinggi. Saya sudah menemukan persembunyian mereka, Suliwa. Dalam goa, dekat desa di mana kamu menginap kemarin. Apa mungkin mereka bisa dikalahkan, Guru? Kamu sudah berhasil mengalahkan mereka, Suliwa. Kaladama itu menjadi takut ketika kamu dan Patih Batik Madrim mampu melukai mereka. Dan saya lihat salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Sewaktu-waktu mereka pasti akan membuat kekacauan yang lebih keras lagi, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Aku pergi dulu, Suliwa. Baik, Guru. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih di serambi belakang Tilem Sari Raja. Iya, saya segera ke sana. Saya permisi, Tuan. Menurut Guru, kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Dan pintu keluar masuk dari alam tersebut berada di desa Gayam. Kalau semua itu bisa menghentikan gangguan mereka kepada rakyat Malwapati, aku sangat setuju sekali. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut Guru, sebaiknya Gusti Prabu lah yang melakukannya. Karena mereka mengira bahwa Gusti Prabu adalah keturunan Aji Saka
yang telah mengusir mereka dari bumi Jawa ini. Rupanya ada persamaan dendam mereka dengan siluman serigala. Betul, Gusti. Sebenarnya Kaladama itu makhluk polos dan sangat jujur. Mereka tidak kenal kebohongan. Mungkin siluman serigala itu yang telah menyebarkan cerita bohong, memfitnah Gusti, sehingga Kaladama itu terpengaruh membenci Gusti Prabu. Iya, itu masuk akal. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita, menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Kita harus balas kekalahan ini. Besok ke Daton Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau sekawan. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Anglingdarma adalah keturunan Aji Saka. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan tidak akan lagi mengganggu keturunan Aji Saka. Hamba mohon ampun. Kembalilah lewat pintu keluarmu, karena itu satu-satunya jalan dewa. Ketika pertama kali nenek moyang kalian dengan tulus memasukinya. Besok, pada Candra Purnama, aku akan mengantar kalian ke sana. Baik, Gusti Prabu. Kalian akan mematuhi perintah raja kalian yang Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami